الصحابة والتابعين والتابعين والمهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم الشيخ بكر بن سالم وأصوله وفروعه ثم إلى مربي أبي حسن بن أحمد بهر وسيد محمد بن حسني شريف ولي الهدوان وأصولهم وفروعهم أن الله يحفظ الأحياء ويرحم الأموات ويغفر لهم يعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan tujuan daripada perintah dan larangannya itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Sehingga setiap kali Allah Ta'ala memerintahkan suatu kewajiban atau melarang suatu perbuatan yang dilarang, maka Allah mendahului dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena dengan keimanan itulah seseorang akan bisa mengerjakan kewajiban walaupun tidak tampak pahala, tidak kelihatan surga, dan dia benar-benar meninggalkan yang diharamkan walaupun tidak kelihatan dosa itu. Tidak pernah dia melihat namanya neraka, tapi karena keimanan di dalam hati dia mengerjakan segala perintah Allah walaupun dalam kesendiriannya. Dia meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah walaupun tidak ada yang melihatnya. Kenapa? Ada keimanan dalam hatinya bahwasanya ada hari pembalasan, ada itu namanya surga, ada itu namanya neraka. Dan ini sering kita dengar ketika seseorang yang mentalqin mayit, wa'lam anna an-nara haqq wal jannata haqq. Ketahuilah bahwasanya neraka itu benar, surga itu benar, wa annal ba'tsa haqq, kebangkitan itu benar. Itu semuanya diucapkan bukan untuk mayit saja, tapi yang lebih penting adalah yang hidup yang mendengar talqin tersebut. Sehingga keimanan itulah yang menjadi tolok ukur seseorang itu bisa mentas dari neraka atau tidak. Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka walaupun dengan dosa yang menggunung, dengan syarat man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Seseorang yang terdapat iman di hatinya walaupun sekecil biji atom. Kemaksiatan apapun yang dia lakukan, pelanggaran apapun yang dia kerjakan, kewajiban apapun yang dia tinggalkan, asal masih ada iman, tidak mungkin kekal di neraka. Yang kekal di neraka adalah orang-orang yang kufur. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah
Sesungguhnya orang-orang kafir, baik itu daripada ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasrani, atau yang musyrik, itu selain dua agama itu, mau Hindu, mau Buddha, Konghucu, ateis ataupun itu, fi nari jahannam, mereka semua itu di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalam. Adapun ahli maksiat, yang mereka ini wafatnya su'ul khotimah, gak ada taubat semasa hidupnya, tapi iman ada, keimanan tetap dia bawa, maka walaupun masuk neraka pasti ada mentasnya. Karena itulah di dalam Al-Quran wasiat para nabi-nabi itu disebutkan, wasiat Nabi Yakub kepada putra-putranya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian meninggal kecuali kalian masih keadaan muslim. Artinya apa? Bawa itu iman. Karena itulah iman beda dengan Islam. Islam itu adalah perbuatan yang zahir, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, itu Islam. Orang yang hatinya mungkin gak beriman bisa berbuat sholat, bisa dia berbuat zakat. Karena itulah ada istilah orang-orang munafik di masa Nabi Muhammad. Itu mereka yang menampakkan Islam tapi hatinya gak percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga orang yang demikian tidak manfaat sholat dia di hadapan Rasul, gak manfaat syahadat dia di depan para sahabat. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu di tingkat paling bawah api neraka, lebih parah dari Yahud, lebih parah dari Nasrani, lebih parah dari ateis. Kenapa? Karena mereka tidak menampakkan aslinya, sudah kufur, nggak menampakkan aslinya, sehingga paling bawah. Karena itulah mempelajari keimanan sangat penting. Ya, sama pentingnya kita belajar sholat, sama pentingnya kita belajar cara bersuci dan lain sebagainya. Dan keimanan ini cuma 6 saja, itu rukun iman yang 6. Karena itulah seseorang itu tidak bisa dideteksi oleh orang lain dia beriman apa enggak. Yang bisa tahu dia beriman apa enggak cuma Allah dan dirinya sendiri. Karena itulah urusan keimanan harus benar-benar dipelajari. Kalau untuk urusan Islam, saya bisa tahu Anda muslim apa Anda dengan amaliyah Anda, urusan Islam. Tapi urusan iman gak ada yang tahu. Sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala menggambarkan dalam salah satu ayatnya, qalatil a'rabu amanna, sebagian orang-orang Arab mengatakan kami beriman. Kul, katakan ya Muhammad kepada mereka yang aku beriman, lam tu'minu, kalian belum beriman. Ini langsung dari Allah, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke hati kalian. Ini bagaimana Allah terang-terangan menjelaskan keimanan itu nggak bisa untuk diucapkan, tapi dirasakan. Sehingga dalam hal ini mempelajari keimanan termasuk fardu ain bagi setiap muslim. Bahkan kewajiban pertama pada setiap orang yang akil balik adalah mengenal siapa Allah. Itu mengenal tentang bagaimana kita beriman kepada Allah. Dalam kitab Zubat disebutkan, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama kali yang wajib bagi setiap manusia adalah mengenal Allah dengan yakin. Alhamdulillah, kajian kita sebelumnya sudah kita bahas tentang rukun iman kepada Allah. Iman kepada Allah sudah kita bahas. Kemudian kita sekarang masuk kepada iman kepada para malaikat, yang mana kemarin telah kita bahas tentang siapa itu malaikat, apa itu sifat-sifatnya, dan kemudian kita juga bahas beberapa pemimpin-pemimpin malaikat yang 10 yang wajib kita ketahui namanya satu persatu dan kita ketahui tugas mereka masing-masing. Kemarin kita bahas tentang malaikat Jibril,
Mikail, Israil, Israfil. Sekarang kita masuk kepada malaikat yang kelima dan keenam, yaitu Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir adalah dua malaikat yang digelari Fatanal Kubur, yaitu dua malaikat penguji di kubur. Tugas mereka adalah menanyakan setiap pertanyaan-pertanyaan kepada siapapun, muslim atau kafir yang mati. Bahkan orang yang meninggalnya dibakar, meninggalnya dimakan hewan buas, tidak dikubur, itu semuanya pasti ditanyai. Pasti ditanyai. Karena itulah disebutkan bahwasanya dua malaikat ini Allah ciptakan dalam keadaan yang sangat menakutkan. Dua malaikat ini diciptakan dalam keadaan yang sangat menakutkan. Sampai-sampai dalam kitab Nurul Talab, Syarah Aqidatul Awam, disebutkan saking mengerikannya. Kalau seumpama orang itu bisa mati setelah mati, maka orang-orang yang melihat Munkar Nakir bisa mati karena ngerinya. Tapi nggak ada kematian setelah mati. Sehingga dalam hal ini semua yang meninggal itu akan ditanya di awal pertama dia masuk. Dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda, kalau orang-orang itu bubar dari pekuburan, hendaknya sebagian keluarganya tetap ada di situ. Was'alu lahu tatsbit, kata Nabi. Mintalah kepada Allah untuk mayit ini kekokohan hati. Fa innahul an yus'al, karena dia sekarang ditanyai. Apa mintanya? Sabbatakallah bil qawli tsabit. Sabbatakallah, semoga Allah mengukuhkan engkau wahai mayit bil qawli tsabit, dengan jawaban yang kokoh, jawaban yang mantap. Itu dianjurkan untuk orang yang tetap berada di sekitar mayit setelah para pengubur itu bubar, itu membaca itu, ya. Karena memang mayit di waktu-waktu awal dia ditanya. Apa pertanyaannya? Di antaranya disebut dalam hadis Man Rabbuk, siapa Tuhan, itu ditanya. Waman Nabiyyuk, siapa nabimu. Dalam riwayat disebutkan waman hadar rajul, siapa laki-laki ini. Disebutkan Nabi waktu itu hadir, atau bentuk Nabi itu dihadirkan di orang tersebut, ya, dihadirkan. Dan jelas dalam hal ini yang menjawab itu adalah roh. Jasad selesai sudah urusan, jasad selesai, tinggal roh yang menjawab. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya orang yang wafat tadi dikembalikan rohnya hanya untuk sekadar bisa mendengar dan menjawab. Bisa mendengar dan menjawab. Kemudian yang ketiga, wama imamuk, siapa, apa pemimpinmu, yaitu Al-Quran. Imamuna Al-Quran. Ada yang mengatakan wama kitabuk. Kemudian yang keempat, waman ikhwanu, siapa saudara-saudara. Sebagian ulama dalam riwayat ada lagi tambahan wama kiblatuk. Cuman yang muktamad 4 ini, ya. Dan pertanyaannya itu dengan bahasa Arab, ya. Jelas walaupun nggak pernah belajar bahasa Arab di dunia, insya Allah kalau dia benar-benar mengenal siapa Allah, mengenal siapa malaik, siapa nabinya, mengenal siapa saudara-saudaranya, dia akan jawab dengan mantap dan tepat, walaupun tidak ngerti bahasa Arab, ya. Sebagian ulama, itu Imam Al-Bulqini, mengatakan pertanyaan Munkar Nakir untuk orang yang meninggal di alam kubur itu memakai bahasa Suryani. Jadi bahasa Suryani itu ada, ya. Jangan gara-gara fulan bahas bahasa Suryani Anda mencemooh bahasa Suryani. Suryani itu ada.
Cuman itu bahasa malaikat untuk para nabi. Nggak pernah dipelajari selain para nabi. Ya, kalau ada orang bilang Suryani urusan dia sudah nggak usah dibahas. Cuman jangan Anda mendustakan bahasa Suryani ini, memang ada. Ya. Sebagian ulama mengatakan pertanyaan mungkar nakir kepada ahli kubur itu pakai bahasa Suryaniyah. Cuman yang muktamad pendapat sebagian besar ulama, jumhur ulama tetap pakai bahasa Arab. Dan ketika orang tersebut diberi taufik oleh Allah untuk menjawabnya, maka kedua malaikat mengatakan, nam naumatal arus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Artinya aman sudah, engkau aman. Tapi ketika orang itu naudzubillah tidak mampu menjawab, bingung, baik itu yang kafir ataupun yang muslim tapi jauh dari ilmu agama, cuman apal aja, oh nabiku Nabi Muhammad selesai, tapi tidak pernah mengenal siapa Nabi Muhammad. Kalau cuma seperti itu nggak bisa jawab. Kenapa? Karena dia nggak menabikan Nabi Muhammad. Dia cuma hafalan aja, nabiku Nabi Muhammad selesai. Nah, itu nggak cukup untuk bekal kita di alam kubur, nggak cukup. Ya. Sehingga dalam hal ini, ketika orang itu gagap menjawabnya atau nggak bisa, maka malaikat mungkar nakir langsung melecutkan dengan lecutan yang teriakannya itu didengar semua makhluk kecuali manusia dan jin. Semua makhluk dengar teriakannya. Itulah Nabi SAW pernah bersabda, lau alimtum ma a'lam. Seumpama kalian wahai sahabat tahu apa yang aku tahu. Karena Nabi itu dibukakan hijab hal-hal yang gaib. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila. Pasti kalian akan sedikit ketawanya. Gak banyak ketawa kalian. Wala bakaitum katsira, dan kalian akan banyak nangisnya. Wala fariltum ila su'adat, dan pasti kalian akan lari ke tempat-tempat yang sepi, ta'budunallah, untuk ibadah pada Allah, fokus. Wis enggak mikir apa-apa sudah. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu. Ini bagaimana Nabi SAW ingin mengenalkan pada kita sesuatu yang kita hadapi ini berat, Pak. Yang akan kita hadapi ini berat. Apa itu? Kematian dan setelah kematian. Banyak orang mikir bagaimana cara hidup enak, tapi dia tidak pernah mikir mati enak kayak apa ya. Kalau hidup enak itu yang penting soal rasanya. Tapi mati enak ini penting. Mati enak otomatis setelah kematian enak terus. Ini kan Nabi SAW pernah bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah singgahan pertama dari beberapa singgahan di akhirat. Fa idza naja fiha wa ma ba'daha aisar. Kalau dia selamat di alam kubur itu, setelahnya akan gampang. Di alam kebangkitan gampang, di mahsyar gampang, di hari pertimbangan amal gampang, di pemberian kitab amal gampang, nyebrang sirat gampang. Kenapa? Di kubur gampang. Tapi wa illam yanju fiha, kalau dia enggak selamat di alam kubur, wa ma ba'dahu asyad, yang setelahnya lebih parah. Yang setelahnya lebih parah. Karena itulah Nabi enggak pernah berhenti berdoa. Doa ini dibaca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min adzabin nar, dan dari azab neraka. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masihud dajjal. Itu Nabi enggak pernah berhenti berdoa itu. Padahal Nabi maksum. Nabi itu terlindung dari dosa. Cuman ini beliau ajarkan ke umatnya itu. Selevel Nabi Muhammad aja doa itu terus. Kenapa kita yang belum pasti surga merasa aman? Sayyidina Utsman bin Affan itu, kalau disebutkan tentang adab neraka, beliau sedih. Tapi gak sampai nangis. Cuman kalau sebutkan masalah tentang adab kubur, beliau nangis terseduh-seduh.
Sehingga sahabat tanya, ya Utsman, kenapa engkau ini? Waktu adab neraka yang dahsyat engkau biasa saja, gak sampai nangis. Waktu masa adab kubur engkau nangis. Ya, kalau di neraka siksanya bareng-bareng, kata beliau. Kalau di kubur sendirian. Sehingga dalam hal ini, kata ulama mengatakan bahwasanya ada satu surat yang barang siapa membacanya setiap malam, maka dia sebagai jaminan orang itu selamat dari azab kubur. Surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk 30 ayat aja, Pak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disebutkan, kata Nabi, hiya al-munjiyah min adabil qabr. Ini surat penyelamat dari azab kubur. Surat penyelamat dari azab kubur. Orang yang dia diberi taufik oleh Allah membaca Al-Muluk setiap malam, ya, maka dia akan diberi taufik untuk menjauhi semua perbuatan yang bikin dia sial di alam kubur. Yang bikin dia susah di kubur itu dia diberi taufik untuk menjauhinya. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, ketika mayit itu di malam pertama dia wafat hari Senin, malam Selasanya, itu kata Nabi, yang bisa sodakoh untuk mayit ini. Yang bisa sodakoh. Kalau memang nggak bisa sodakoh banyak, maka kerjakan sholat 2 rakaat. Ini asal muasal namanya sholat hadiah. Nabi ada itu, nyebutkan dalam hadis. Kerjakan sholat 2 rakaat. Siapa yang kerjakan, Ustaz? Ahli keluarganya, atau tetangganya, atau yang kenal dia. Siapapun itu, muridnya, gurunya, terserah. Kalau dia silanya meninggal malam itu, malamnya sholat 2 rakaat. Tiap rakaat membaca Al-Fatihah, kemudian surah At-Takatsur, kemudian ayat kursi, dan 10 kali surah Al-Ikhlas. Al-Fatihah, At-Takatsur, ayat kursi, 10 kali Al-Ikhlas. Rakaat pertama dan kedua sama. Habis salam dia membaca doa. Ini doa Nabi yang ngajarkan. Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah. Ya Allah, sungguh aku sudah mengerjakan sholat ini. Wa ta'lamu ma urid, dan engkau tahu apa yang aku inginkan dengan sholat ini. Allahumma, ya Allah, ib'ats sawabaha, kirimkan pahala sholat ini ila qabri fulan bin fulan, ke kuburnya fulan bin fulan, sebutkan nama mayit. Maka itu pahalanya Allah hadiahkan untuk mayit sebagai pencegah dia dapat siksa kubur. Kalau yang ngerjakan 1 orang, Masya Allah, apalagi 2, 3, apalagi 1 masjid, itu sholat hadiah ngarannya. Niatnya itu usuli sunnatal unsi, sholat uns. Boleh sholat hadiah, boleh. Atau tanpa niat, usuli sunnatan cukup, tidak apa-apa. Yang penting di akhir sholat baca doa tersebut yang dari Nabi. Ya, itu Masya Allah sangat besar. Nah, kemudian ketika orang itu wafat, setiap orang itu pasti ada dapat himpitan kubur, dautatul qabr. Kecuali para nabi, ya. Para nabi enggak. Selain nabi dihimpit itu. Namanya dautatul qabr. Sehingga pernah seseorang itu tanya pada Nabi, ya Rasulullah, hal naja minha ahad? Ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang bisa selamat dari himpitan kubur itu? Nabi menjawab, lau naja minha ahad, la naja minha Sa'ad bin Mu'ad. Kalau memang ada yang pantas selamat dari himpitan kubur, maka yang lebih pantas itu sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini siapa? Beliau itu pimpinan kaum Aus, suku Aus yang ada di Madinah, yang mana disebutkan oleh Nabi, irtajal arsyu bimauti Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal, itu arsy bergoncang. Arsy goncang, senang dengan hadirnya, kedatangan rohnya Sa'ad bin Mu'ad. Sampai Nabi mengatakan arsy bergoncang gembira
Bidadari nyambut rohnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini sahabat yang istimewa, tapi tetap kena himpitan kubur juga. Apalagi kita. Himpitan kubur itu semuanya dapat. Sebagian ulama mengatakan himpitan kubur itu istilahnya orang yang diperes. Sisa-sisa dosa itu dihabisin diperes. Sampai nggak ada lagi tetesan lagi. Selesai semua. Sehingga selanjutnya enak semua. Nah itu waktu parah-parahnya. Ya. Itulah istilahnya mengapa ada tahlilan. Itu sodako. Ya. Sudah sodako. Untuk siapa? Untuk mayit. Tapi asal yang perlu diperhatikan, jangan pakai duit mayit ya. Kalau bikin tahlilan jangan pakai duit mayit. Itulah mengapa ya orang yang takziah biasanya bawa amplop, bawa gini. Itu yang dipakai sudah. Jangan pakai yang lain. Ya. Nah itu Masya Allah, fadilahnya sodakoh mayit ini Masya Allah. Ya sangat besar. Ada beberapa golongan manusia yang tidak ditanya oleh Munkar Nakir. Disebutkan dalam kitab-kitab, diantaranya kitab Nurul Dhalam, itu para anbiya. Para anbiya tidak ditanya. Kemudian para aulia, wali-wali Allah tidak ditanya. Kemudian para syuhada, ya, syahid-syahid yang akhirat ya. Syahid akhirat ini, dunia akhirat maksudnya, yaitu orang yang meninggal di medan perang melawan orang kafir dan niatnya murni untuk meninggikan kalimat Allah. Ini di dunia syahid, di akhirat syahid. Tapi kalau niatnya beda, apa niatnya? Ya pingin biar namanya harum, Ustaz, terkenang nama saya. Syahidnya cuma di dunia, di akhirat gak dapat syahid. Tuh niatnya pingin dapat harta rampasan perang. Ya di dunia syahid, di akhirat gak syahid. Yang syahid tidak ditanya Munkar Nakir kalau syahid dunia akhirat. Kemudian yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat. Yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat disebutkan tidak ditanya Munkar Nakir. Sehingga dalam hal ini perbanyak kita membangun rumah masa depan. Apa itu? Kubur. Rumah masa depan ini kubur itu. Ya. Bahkan sebagian salafunus soleh itu ada mereka ini yang sudah menggali kuburnya jauh sebelum wafat. Imam Abu Hanifah itu beliau sudah menggali kuburnya dan menghatamkan di kuburnya. Ya, beliau turun di kuburnya, baca Quran di situ, hatam sampai 25.000 kali. Berarti mulai muda, Pak. Jika ditanya kenapa Imam, ya orang-orang sibuk mempermak rumahnya. Ya saya juga nggak mau ketinggalan, saya permak rumah saya. Tapi rumah akhirat, rumah masa depan ini. Beliau, Masya Allah. Jadi ini amaliyahnya ada ya. Karena Imam Abu Hanifah ini guru-gurunya banyak sahabat. Di antaranya adalah Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Siti Rabi'ah Al-Adawiyah seorang perempuan salihah yang beliau itu sudah menggali kuburnya. Ya, dan baca Quran di dalam kuburnya, liang lahat yang akan dia tempati itu 16.000 kali. Ketika Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhtar membaca biografi Siti Rabi'ah, dia mengatakan ini perempuan, harusnya laki-laki lebih dari ini. Maka beliau juga sama, beliau menggali kuburannya dan menghatamkan Quran di dalam kuburnya itu 18.000 kali, lebih banyak 2.000 kali. Dan ini termasuk suatu amalan yang jarang orang kerjakan. Karena rata-rata kubur sekarang ini kubur umum. Aslinya kalau bisa kubur itu tanah pribadi. Kalau tanah umum itu nggak boleh kita kasih pagar, itu nggak boleh. Ya, dosa.
karena ngambil jatah orang lain. Ya, kuburnya segini, tapi dia kasih segini, haram, nggak boleh. Jatah segini sudah, nggak boleh dia lebih. Kalau di keramik haram, wajib dibongkar, karena dia ngambil jatah orang lain. Kalau kubur pribadi silahkan, mau bangun rumah di dalam kubur silahkan, tanah pribadi silahkan. Tapi kalau tanah umum, maka jatah muslim, setiap muslim punya jatah di situ. Bahkan nggak boleh keseumpama, saya ini dengan orang tua saya ini nggak mau pisah. Di pas abahnya dikubur, ya, dia minta sama penggali kubur, tolong di sini kasih juga nisan, biar orang anggap ada isinya, dan untuk dia itu nanti haram, nggak boleh. Ya, kecuali tanah pribadi. Orang-orang dulu tanah pribadi, jarang yang tanah umum. Bahkan kalau di Madura itu, sebagian rumah itu depannya kubur keluarganya. Jadi angker, Ustaz, nggak ada istilah angker. Justru mereka ini ngambil hikmah. Apa hikmahnya? Setiap mereka ini mau keluar dari rumah bekerja, maka mereka tahu, oh, nanti saya pun akan ke sini. Terus kenapa nyari haram? Saya harus nyari halal karena saya ke sini juga nanti. Apa yang mau saya cari kalau kaplingan yang diperlukan segini aja? Sehingga dia tiap keluar rumah dia lihat Fatihah, kirim kepada ada kakeknya, ada neneknya di situ. Baru dia berangkat kerja dalam keadaan keimanan. Kenapa? Ingat mati. Ingat mati ini obat dari segala penyakit ingin maksiat. Anda kalau ingin maksiat, itu obatnya cuma satu, ingat mati. Maka luntur itu akan tahu-tahu melemah sendiri. Ya. Nah, itu diantara bagaimana orang-orang soleh itu menyiapkan bagaimana kematian yang indah, ya, kenyamanan dalam wafat. Nah, kemudian setelahnya adalah Raqib Atid. Malaikat Raqib Atid, ya, itu dua malaikat pencatat amal. Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap suatu ucapan pun kecuali pasti ditulis oleh Raqib atau Atid. Raqib ini hanya mencatat yang baik-baik saja. Ya, selain dzikir, ya, dzikir, Quran, itu sudah pasti. Ucapan-ucapan baik, nasihat itu Raqib yang nulis. Ilmu, Raqib yang nulis. Selain itu Atid. Anda bahas kerja, bahas politik, bahas bola, itu Atid yang nulis, bukan Raqib. Kemaksiatan, nah kalau perbuatan itu perbuatan kemaksiatan Atid yang nulis. Hanya saja dalam kitab disebutkan, kalau perbuatan kemaksiatan itu muncul dari seorang hamba, maka Atid nggak langsung nulis. Raqib mengatakan, da'hu, biarkan dulu, hatta tatub, mungkin dia tobat, mungkin dia beramal soleh sehingga menghapuskan kemaksiatan dia. Maka dibiarkan sampai kapan? Sita saat falakiyah, 6 jam falakiyah. 6 jam falakiyah itu, 1 jam falakiyah itu seperempat jam kita. Ya, kira-kira itu 1,5 jam. Kalau dia nggak ada istighfar setelah berbuat jelek itu, atau dia nggak ada amalan baik sehingga menghapus keburukan yang sebelumnya, barulah Atid nulis. Dari sini orang-orang soleh bukan yang nggak pernah maksiat. Orang soleh itu ada maksiatnya, Pak. Cuman nggak sampai ketulis Atid. Kenapa? Setiap maksiat langsung ingat Allah. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jika Allah menjelaskan orang-orang yang bertakwa, Allah menjelaskan sifat mereka, alladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu mereka orang-orang yang ketika berbuat buruk, au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka dengan maksiat, zakarullah, mereka langsung ingat Allah, fastaghfaru lidunubihim,
sehingga mereka istighfar untuk dosa mereka. Akhirnya Atid nggak sempat nulis. Jadi yang ketulis oleh Atid itu yang nggak ada istighfar sedikit pun habis maksiat. Nggak ada amal baik setelah maksiat. Karena itulah ulama mengatakan, usahakan tutup hidupmu, tutup hari akhirmu, itu sebelum tidur, dengan amal soleh. Jangan dengan maksiat, maaf. Kenapa? Karena istighfarnya sampai bangun Anda mungkin. Itu waktunya lama. Waktunya lama. Ya. Sebelum tidur itu gunakan untuk hal yang taat. Kalau nggak bisa baca Quran, dengar murotal aja saat tidurnya Anda. Atau dengar sholawat saat tidurnya Anda. Itu pelebur dosa, Pak. Karena Anda punya usaha menutup hari Anda dengan amal baik. Semoga dengan itu Allah tutup hidup Anda dengan kebaikan, husnul khotimah. Ini penting ya. Raqib Atid ini mencatat demikian. Tetapi dua malaikat ini itu akan menjauhi hamba tersebut ketika dia masuk WC. Kalau masuk WC, malaikat Raqib Atid di luar. Ustaz, berarti maksiat di dalam WC aman dong? Oh tidak. Pas dia keluar ketulis semua itu maksiatnya. Sehingga artinya tinggal menyalin aja. Ya. Sehingga dalam hal ini dua malaikat tersebut itu akan mendampingi setiap manusia sampai dia wafat. Setelah wafatnya bagaimana? Setelah wafatnya dia akan tetap berada di sekitar kubur mayit tersebut. Dan ini umum ya, mau yang muslim yang kafir itu Raqib Atid tetap ada. Ya. Kemudian selanjutnya adalah malaikat Malik dan Ridwan. Insyaallah kita lanjutkan kajian tentang malaikat, sisa-sisanya itu pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sebagai paripurna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Waalaikumsalam. Ya, jadi meninggal hari Jumat ini khusus yang beriman. Orang kafir itu nggak ada manfaatnya. Ya, bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Dan tidaklah doanya orang kafir itu pasti meleset. Artinya di sini nggak akan kena. Atau doa yang ditujukan untuk dia nggak akan faedah, nggak akan faedah. Ya, makanya kalau ada orang kafir wafat, kadang kita ini latah itu loh, almarhum mana? Almarhum itu yang dirahmati. Kalau nyebutkan mendiang orang kafir jangan bilang almarhum, Pak. Almarhum itu doa, artinya orang yang dirahmati. Wah, dia nggak dapat rahmat, sehingga nggak boleh ya menyematkan istilah almarhum atau almarhumah kepada mayit kafir. Gak boleh, haram. Yang repot lagi, semoga diterima di sisinya. Apa yang diterima? Berarti kalau yang seperti ini dia menganggap isi Quran itu salah. Hati-hati ya, ucapan-ucapan seperti itu kita ingin menyenangkan yang hidup tapi membuat iman kita berbahaya. Ustaz, saya bilang gini biar teman saya yang non-muslim itu merasa senang. Oh enggak, ucapan Anda membahayakan iman Anda. Temannya non-muslim, abahnya meninggal. Yang tabah ya, semoga mendiang almarhum diterima di sisinya. Ini ucapan Anda membahayakan iman Anda. Karena Anda seakan-akan meragukan orang non-muslim itu di neraka. Hati-hati, almarhum itu khusus muslim. Tidak ada rahmat kepada orang kafir.
Karena itulah salam kepada mereka haram. Bilang kepada orang non-muslim, assalamualaikum, haram dalam fikih. Bahkan kalau mereka bilang assalamualaikum, kita cukup waalaikum, enggak usah assalam. Haram kalau kita bilang waalaikumsalam. Kenapa? Karena enggak ada salam untuk mereka. Salam itu hanya untuk mukminin, orang beriman aja. Ustaz, ini biar enak toleransi. Toleransi enggak seperti itu. Cukup Anda bilang selamat pagi, selesai. Selamat pagi, cukup. Dan mereka nggak ngerti urusan agama kita. Walaupun mereka bilang assalamualaikum, tetap kita jawab waalaikum tanpa assalam. Ini yang penting, karena banyak orang menyematkan almarhum, almarhumah kepada muslim, nggak boleh. Ya, sehingga dalam hal ini untuk fadilah, untuk keistimewaan meninggal hari Jumat malam Jumat hanya untuk yang beriman. Ustaz, dia Islam Ustaz, cuman nggak pernah sholat. Kayak apa hukumnya? Dilihat. Kalau nggak sholatnya dia itu masih yakin sholat itu wajib, tapi males. Dia masih yakin sholat itu wajib, Ustaz, tapi saya males. Maka dia tetap muslim karena dia masih beriman. Tapi kalau dia meninggalkan sholat itu meyakini nggak wajib lagi sholat, dia murtad, keluar dari Islam, naudzubillah. Sehingga kalau kita tahu orang ini semasa hidupnya meyakini nggak wajib lagi sholat, haram disolatin, nggak boleh disolatin, nggak boleh dikubur di kuburan muslim. Gak ada manfaat ditalkin, tahlil gak manfaat. Ibarat kata orang itu meniup api yang sudah mati agar bisa hidup. Kenapa? Masih ada apinya, ditiup biar hidup. Ini gak ada sedikit pun api Anda tiup, percuma. Sampai habis nafas gak ada lagi api. Artinya di sini orang yang penuh dosa, Anda kirim istighfar, kirim doa, ada kesempatan dia jadi bagus. Tapi kalau sudah mati kafir, Pak, walaupun baca Yasin 1000 kali, nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Karena itulah Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Istighfarnya Ibrahim kepada ayahnya yang mati kafir waktu itu. Bukan ayah ya, paman. Itu hanya janji aja, gak bisa diputuskan oleh Allah. Allah gak mungkin mengampuni. Gak mungkin mengampuni. Kenapa? Karena itu hanya istighfar saja. Di sini hati-hati dalam hal ini, bahwasanya doa kepada orang kafir itu tidak mungkin tembus. Yang syarat ya, matinya kafir. Selebihnya kalau hadir pemakaman orang kafir, ini karena teman saya ini, secara fikih boleh menghadiri pemakaman mereka, boleh tanpa doakan. Tapi kalau ngikutin sesi acara apa biasanya itu? Acara apa biasanya orang kafir yang mati, acara-acara seperti itu ikut doa haram. Tapi kalau cuman hadir aja di pemakamannya enggak apa-apa dalam fikih. Hadir aja dalam pemakamannya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, di sini tidak dosa. Tapi bisa jadi makruh. Ya, cuman enggak dosa. Tapi kalau ikut mengamini, amin umpama ya. Nah, itu haram. Nah, itu dalam bagaimana hukum wafat hari Jumat untuk yang kafir gak ada pengaruh. Yang lain? Tadi kan disinggung sama Ustaz masalah makam. Tadi kan kalau makam untuk pribadi tidak ada masalah. Yang jadi persoalan kita ini kan rata-rata untuk di wilayah Kabupaten Pasir, namanya kuburan-kuburan itu kan jarang sekali yang mungkin punya tanah sendiri. Yang saya tanyakan,
kan seseorang meninggal biasanya kan pasang batur itu. Nah, sebatas mana kira-kira yang dikatakan Ustaz? Karena mungkin mengambil lebih daripada. Kira-kira adakah batasan-batasannya itu Ustaz? Misalnya keluarga kita meninggal terus kita pasang batur, kadang-kadang kan batur. Yeah. Mungkin ya, agar mungkin untuk yang berjarah itu agak lebih besar. Karena hak-hak orang itu dikira sejauh mana ukuran untuk kita mau pasang itu. Karena saya pernah mendengar juga akan haram memasang itu karena itu bukan apakah benar yang saya dengar itu yang pertama. Nah yang kedua masalah kematian ini kan ada yang mengatakan kalau sudah roh nafas sudah disampaikan amal apapun sudah bisa tergantung amal perbuatan si mayat itu. Nah, yang menjadi persoalan kadang-kadang ada yang pemahaman mungkin ada berbeda mazhab mungkin kan. Kalau kita yang mazhab Syafi'i kadang-kadang kahwin apa segala karena kita menganggap bahwa roh itu masih ada ya. Nah sejauh mana pandangan-pandangan dari mazhab yang mungkin adanya perbedaan itu. Kita mau minta penjelasan aja Pak. Ya, bantur ya. Batur itu istilahnya lebih dari nisan ya. Istilahnya itu yang ada lebih tinggi. Itu silahkan asal ukurannya pas dengan lobangnya. Dan itu yang menilai bukan fikih. Fikih menyerahkan kepada biasanya di masyarakat situ itu ukuran pasnya semana. Anggap mungkin lebarnya 0,5 meter, panjangnya anggap 2 meter. Itu sudah segitu. Lebih dari itu nggak boleh. Patokannya seperti itu ya. Isinya kalau dia ke atas silahkan. Tapi kalau melebar jangan. Melebar jangan. Nah, kemudian masalah bagaimana memang ketika mayit itu wafat, dia sendiri nggak bisa untuk beramal untuk dia ya. Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak akan mendapat pahala kecuali apa yang dia usahakan waktu di dunia. Apa yang dia usahakan untuk di dunia itu aja, selesai. Artinya ini kalau sudah wafat. Tapi ada kalanya ini amal jariah. Saya kasih contoh, amal dia pribadi. Jariah termasuk yang masih berkembang walaupun sudah wafat. Ada pengecualian. Dia nggak bisa sholat lagi, nggak bisa nambah pun di amal, iya. Tapi ada jariah. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluh." Kalau manusia itu sudah wafat, amal yang untuk menambah pundi-pundi pahalanya terputus sudah. Illa min salas, kecuali dari 3 kata Nabi. Shadaqatin jariyah, ikut saham di masjid, saham di pondok, saham di majelis taklim. Selama itu dipakai, pondok masih dipakai, masjid masih dipakai, majelis taklim masih berkembang, maka dia terus dapat saham tadi. Sampai kapan? Sampai habisnya. Kalau pondok itu sudah habis, nggak ada lagi muridnya, nggak dipakai lagi, selesai sahamnya. Masjid itu sudah nggak dipakai lagi, selesai sahamnya. Itu namanya. Nah, namanya wakaf. Kalau istilah fikih itu wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntaufu bi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang disebarkan. Karena itulah nggak ada orang yang bisa menandingi pahalanya ulama. Karena ulama itu dia setiap kali ada yang mengamalkan apa yang dia ajarkan, dia dapat terus. Semua yang diajarkan itu ngajarkan ke orang lain, dia dapat lagi. Kayak model MLM, tapi urusan akhirat. Semakin banyak dia punya pengikut, semakin besar dia dapat. Karena itulah orang-orang yang mereka ini meninggal dalam keadaan memiliki murid-murid, itu di kuburnya itu kiriman terus. Tanpa dia beramal, kiriman terus. Tidak ada muridnya yang sholat atau baca Quran atau sodako, kecuali sebelum ditulis untuk sang murid, gurunya dapat duluan. Itu 1 murid Pak, ya apa 2. Ya. Sehingga dalam hal ini yang paling
nggak bisa ditandingin setelah para nabi, itu pahalanya ulama. Nggak bisa ditandingin lagi. Yang ketiga, awwaladin soleh yad'ulah. Anak yang mendoakan dia. Di sini ulama mengatakan doa orang yang hidup manfaat untuk yang wafat. Doa orang yang hidup manfaat untuk yang wafat. Sehingga orang itu memang nggak bisa menambah pundi amal, tapi orang lain bisa menambah pundi amalnya. Dengan apa? Doa dia, sedekah dia, hadiah pahala dari dia, terus dapat. Dan ini nyambung nanti ke tahlilan, yasinan, ya, 40 hari, 100 hari, haul, ya, itu Masya Allah, apa hadiah baca Quran ada, hadiah zikir ada, hadiah doa ada, hadiah sodakoh, ngasih makan orang yang hadir dengan niat pahalanya diharikan ke mayit, Masya Allah, dapat. Ya, tapi itu hanya untuk yang waktu di dunia dia percaya kalau orang yang hidup sampai kirimannya kepada yang wafat. Kalau waktu hidup dia nggak percaya, nggak percaya Ustaz. Mana ada orang yang hidup kirimannya nyampe ke mati, nggak mungkin. Dia seperti itu. Maka kalau dia wafat, siapapun yang ngirim Fatihah kepadanya nggak akan nyampe. Karena Allah balas sesuai dengan keyakinannya. Ini masalah akidah ya. Akidah ini kalau salah bahaya. Kalau fikih Pak, salah itu wajar, beda itu wajar. Ada yang mengatakan sentuhan dengan perempuan yang bukan mahram batal. Ada yang bilang nggak batal. Perbedaan fikih nggak apa-apa, wajar. Tapi beda urusan akidah nggak boleh. Harus satu, akidah itu harus satu. Itulah madhab dalam fikih ada 4. Dan semua ulama mengatakan semuanya benar. Yang Maliki benar, yang Hanafi benar, Syafi'i benar. Benar semua. Tapi urusan akidah cuma satu. Gak boleh bercabang. Gak boleh bercabang. Akidah cuma satu, gak boleh bercabang. Kalau bercabang sesat. Terus mana saja yang kita pakai? Yang terbanyak. Satu dunia ini muslim yang terbanyak itu pakai apa? Itu yang tidak Anda pegang. Jangan yang lain. Kalau yang lain berarti melenceng, selesai. Nah, itulah urusan iman ini rentan, Pak. Salah guru, salah akidah. Salah guru urusan iman, salah akidah. Akidah berat nanti di akhirat. Berat di akhirat. Tapi kalau beda fikih wajar. Kita di Indonesia kebanyakan Syafi'iyah. Di Mekah kebanyakan Malikiyah. Di Irak itu Abu Hanifah. Di Mesir Imam Syafi'i, masing-masing. Tidak apa-apa, semuanya benar fikih. Urusan akidah nggak boleh beda. Harus satu. Seperti itu pembahasannya. Insya Allah ya, akan kita sambung kajian tentang keimanan pada malaikat-malaikat Allah pada pertanyaan akan datang. Semoga Allah Ta'ala menguatkan iman kita, menambah iman kita, jadikan kita orang-orang yang terus berpegang dengan keimanan yang kokoh ini sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi salafun shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا أهلنا وقربات لنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نهضى بالخير وفاكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.